Halo semuanya, kembali lagi di Tips 5 Menit bareng Pipit. Kali ini aku akan memberikan tips mengenai menerapkan rules 20/80 dalam posting di Instagram. Tujuannya apa sih? Nah, aku bakal jelasin dulu apa itu 20/80. Jadi, 20/80 itu biasa kita sebut dengan prinsip Pareto yang menyatakan bahwa untuk banyak kejadian, sekitar 80% dari efeknya disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Nah, dan prinsip ini dapat digunakan di berbagai aspek, seperti ekonomi, olahraga, bahkan marketing. Gitu. Jadi, kita dapat menggunakan si prinsip Pareto ini dimanapun. Intinya 80/20 atau 20/80. Nah, selanjutnya apa itu prinsip Pareto? Dalam Instagram posting, jadi kita bisa menentukan apa yang 20 dan juga apa yang 80. Prinsip Pareto sendiri juga dapat diaplikasikan pada saat kita memposting konten. Jadi, kita bisa mengukur konten apa nih yang harus 80% dan konten apa juga yang harus 20%. Baik itu dalam bisnis atau kamu sebagai influencer. Kalau kamu dalam bisnis, kamu bisa men-setting 80%-nya itu misalnya tentang jualan produk kamu. Sedangkan yang 20%-nya tentang ilmu-ilmu atau tips-tips yang lainnya atau kebalikannya gitu. Jadi benar-benar disesuaikan dengan bisnis yang kamu punya. Oke, di sini aku punya contoh. Jadi jangan terlalu banyak. Kira-kira apa nih yang 80%? Tentukan dulu konten apa yang kamu mau perbanyak. Misalnya kalau kamu jualan baju, jadi biasanya kan kita posting baju yang banyak di Instagram. Gitu. Jadi kamu lebih ke produk knowledge kamu yang diutamakan. Itu yang 80%-nya. Atau misal juga kamu bisa kasih konten diskon atau promo. Bisa juga kamu kasih cara order atau price list. Nah, baru deh yang 20%-nya adalah ketika kamu sudah tahu yang 80%-nya apa, baru bisa kamu tambahin yang 20% ini kamu mau konten apa. Jadi tinggal ditambahkan aja nih additional konten yang menarik untuk followers kamu. Jadi si 20%-nya ini biasanya yang paling menarik gitu di antara yang 80%-nya. Atau bahkan bisa kebalikannya. Jadi yang 80%-nya ini kamu share tentang tips, tentang pengetahuan-pengetahuan umum gitu ya. Atau pengetahuan tentang produk knowledge kamu. Baru yang 20%-nya ini adalah tentang jualan kamu. Kayak jenis barang yang kamu jual, keuntungannya apa saja, dan lainnya. Nah, misalnya di 20% ini kamu memberikan informasi mengenai fashion icon, karena tadi kamu jualan baju. Atau kamu bisa juga sharing ilmu yang bermanfaat, misalnya ilmu bisnis, tips jualan, tips memilih bahan yang nyaman, mix and match pakaian, dan yang lainnya. Jadi benar-benar disesuaikan dengan bisnis yang sedang kamu jalani. Kalau memang kamu bergelut di dunia fashion, ya udah fashion aja yang kamu bahas. Tapi boleh nggak sih kamu membahas tentang kayak tips jualan atau tips menjahit atau tips membuat baju sendiri, DIY baju sendiri, itu boleh nggak sih? Boleh banget gitu. Yang penting masih ada hubungannya dan masih berkaitan. Jadi tidak terlalu melenceng jauh. Oke? Nah, yang terakhir, atur jadwal posting. Jadi kan udah tahu nih yang 80%-nya apa, yang 20%-nya apa. Tinggal diatur deh. Kalau udah tahu porsi masing-masing konten yang mau kamu post, setelah itu tinggal atur jadwal kapan aja mau diposting. Misal dalam 1 minggu, 1 hari harus ada 2 konten tentang produk knowledge dan 1 lagi konten lain. Jadi misalnya nih, 1 hari pagi kamu posting tentang baju baru. Terus yang kedua, posting tentang bahan-bahan dari si baju ini. Misalnya bahannya rayon lah atau bahannya apa gitu. Nah, kamu posting di konten yang kedua. Nah, yang terakhir, kamu bisa posting tuh konten yang menarik. Misalnya, tips memilih bahan baju yang nyaman untuk pesta. Atau tips mix and match bahan baju dengan bahan celana dan lainnya. Kayak gitu. Jadi, kamu bisa banget memberikan informasi-informasi yang umum gitu untuk followers kamu, itu juga akan meningkatkan yang namanya engagement. Jadi ujung-ujungnya kenapa harus ditentukan 80/20%, balik lagi, untuk meningkatkan engagement, untuk meningkatkan followers. Segitu dulu aja untuk tips kali ini. Sedikit quotes dari Oprah Winfrey.
Bersyukur dengan apa yang kamu miliki, maka kamu akan mendapatkan lebih. Namun, jika kamu fokus pada apa yang kamu tidak punya, maka kamu akan selalu merasa tidak puas. Jadi, marilah kita bersyukur bersama-sama, jangan sampai kita selalu merasa tidak puas. Boleh merasa tidak puas, tapi jangan berlebihan. Oke, sekian dulu tips 6 menit dari Pipit. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya. Dadah! Halo semuanya,